Seorang pengamat militer mengungkap alasan mengapa TNI Angkatan Laut bisa menempati peringkat keempat dunia melampaui Angkatan Laut Inggris. Isinya kemungkinan membahas faktor-faktor seperti jumlah kapal, kesiapan tempur, atau strategi pertahanan yang membuat TNI AL dinilai sangat kuat menurut versi lembaga tertentu. Salam hormat untuk para pencinta dunia militer, dimanapun Anda berada. Pagi, siang, atau malam, nggak masalah, karena kabar hari ini bikin dada tegak dan kepala bangga. Tarik nafas yang dalam, karena yang akan kita bahas bukan sekadar berita biasa. Ini adalah pengakuan dunia terhadap kekuatan maritim Indonesia. TNI Angkatan Laut kita tercinta. Sekarang resminya ada di posisi keempat sebagai kekuatan laut terkuat di dunia, versi World Directory of Modern Military Warships 2025. Iya, saya ulang, keempat di dunia. Tepuk tangan dulu buat para prajurit TNI AL. Dan bukan cuma masuk 10 besar ya, tapi peringkat 4, mengalahkan negara seperti Inggris dan Prancis. Negara yang dulu ngajarin dunia tentang kolonialisme, itu sekarang kekuatan lautnya kalah sama kita, Indonesia. Negara kepulauan yang dulu mungkin diremehkan, sekarang bikin kaget dunia. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Emangnya kapal perang kita sebanyak apa? Sabar ya, disinilah letak serunya. Jadi, penilaian versi WDMMW ini nggak sekadar ngitung kapal sebanyak-banyaknya. Nggak kayak lomba adu banyak ember pas musim hujan. Mereka pakai sistem yang namanya True Value Rating, alias TVR. Sistem ini canggih, karena yang dilihat bukan cuma kuantitas, tapi juga kualitas. Apa aja yang dinilai? Mulai dari keseimbangan armada, kualitas sistem senjata, kesiapan tempur, logistik, struktur organisasi, sampai kemampuan industri pertahanan kita. Jadi bukan cuma punya kapal, tapi kapal itu bisa dipakai, siap tempur, dan disokong oleh pabrik, SDM, dan teknologi. Lalu terus, yang bikin kita bisa dapat peringkat 4 itu apa? Nah, ini dia jawabannya. Catat ya. Pertama, ada program modernisasi kapal fregat dan kapal cepat rudal. Ini kayak mobil sport laut, versi militer. Bisa ngebut, bisa nembak, bisa ngintai. Kedua, revitalisasi kapal selam kita. Artinya, kapal selamnya dibenerin, di-upgrade, dikasih kemampuan baru biar bisa menyelam lebih jauh, lebih senyap, dan lebih menggigit kalau lagi operasi rahasia. Jadi, jangan heran kalau kapal selam kita lewat dan gak ada yang sadar. Ghost! Ketiga, satuan elit kayak Kopaska dan Marinir makin digembleng. Jadi, kalau kalian pikir pasukan elit kita cuma jago di darat, jangan salah. Di laut, mereka bisa menyelam kayak ikan, menyusup kayak bayangan, dan bikin lawan gak sadar sudah dikepung. Keempat, industri dalam negeri makin keren. PT PAL itu kayak Iron Man versi galangan kapal. Mereka sekarang gak cuma bikin kapal buat parade, tapi kapal kombatan. Artinya, kapal tempur sungguhan yang bisa dipakai operasi militer benaran. Dan jangan lupa, Indonesia itu punya posisi strategis banget. Kita punya 3 jalur laut internasional utama, ALKI namanya, Alur Laut Kepulauan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, TNI AL punya 3 koarmada yang jaga wilayah itu. Ini kayak kamu punya rumah gede banget, terus kamu naruh satpam di 3 titik vitalnya. Jadi siapapun yang mau masuk, mikir 1000 kali. Tapi gini, kata pengamat militer, Bapak Khairul Fahmi, beliau dari ISSS, bilang, jangan cuma senang dulu. Ini kan baru di atas kertas. Artinya kita harus buktikan bahwa kekuatan di atas kertas itu bisa nyata di laut lepas. Bener juga ya. Soalnya percuma punya kapal canggih, kalau pas disuruh patroli, mesinnya ngambek kayak sepeda motor belum isi oli. Nah, makanya beliau juga nyorot pentingnya sistem modern kayak C4ISR. Waduh, apa tuh? Tenang, saya jelasin pakai bahasa santuy. C4ISR itu singkatan dari Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Bahasa gampangnya, sistem yang bikin semua pasukan di laut bisa saling terhubung, ngirim data, mengawasi wilayah, dan ambil keputusan cepat. Jadi bukan cuma kapal bagus, tapi juga semua datanya nyambung. Dari radar ke markas, dari sonar ke kapal selam, dari satelit ke drone pengintai. Nah, itu baru namanya perang masa kini. Pakai otak, bukan cuma otot. Dan ingat ya,
Kita ini negara kepulauan. Laut itu bukan penghalang, tapi jalan raya kita. Jadi kalau laut kita aman, logistik lancar, nelayan nyaman, dan kapal asing yang coba nakal bisa langsung disambut secara tegas. Bicara soal menyambut kapal asing yang coba iseng di laut kita, itu bukan cuma soal nunjukin otot atau pasang meriam di haluan kapal. Tapi gimana kita bisa hadir cepat, pas, dan dengan cara yang bikin mereka mikir 2 kali buat macam-macam. Makanya, selain kekuatan tempur, kita juga butuh yang namanya Maritime Domain Awareness, kesadaran wilayah maritim. Bayangin laut itu kayak rumah luas banget tanpa pagar. Nah, biar kita tahu siapa yang datang, siapa yang numpang lewat, dan siapa yang ngipipin kebun belakang, kita perlu kamera CCTV raksasa, versi laut. Itulah kenapa sistem pengawasan maritim harus dibikin terintegrasi. Satelit, drone, radar pantai, sampai nelayan pun bisa jadi mata dan telinga TNI AL. Jangan remehkan nelayan loh, kadang mereka tahu ada kapal asing sebelum menara pengawas sempat ngedipin lampu. Nah, selain sistem deteksi, yang lebih penting lagi adalah kemampuan kita merespons. Misalnya gini, ada kapal asing ilegal masuk perairan Arafura. Dalam hitungan menit, pasukan kita bisa dikerahkan dari pangkalan terdekat. Nggak perlu tunggu persetujuan dari ibu kota dulu. Ini yang dimaksud dengan respons cepat dan terdesentralisasi. Untuk itu, para pengamat menyarankan agar wilayah timur Indonesia, terutama sekitar ALKI 3 dan Laut Arafura, diperkuat. Jangan semua pusat kekuatan ditumpuk di Jawa aja. Laut kita luas, masa yang jaga cuma dari tengah doang? Bayangin, kalau punya rumah 5 kamar tapi yang dikunci cuma ruang tamu. Sisanya bebas masuk siapa aja. Nah, kondisi itu yang sekarang mulai dibenahi lewat pengembangan pangkalan, pembangunan komando daerah Angkatan Laut alias Kodaeral, dan pengiriman pasukan secara merata ke wilayah-wilayah rawan. Ini bukan cuma soal pemerataan, tapi soal siaga. Dan satu lagi yang gak kalah penting, sumber daya manusia. Yap, tentara kita. Karena secanggih-canggihnya kapal, kalau yang ngendarain belum terlatih, bisa-bisanya letuas malah nyalin klakson terus. Makanya TNI AL juga terus mengembangkan pendidikan, latihan, dan budaya kesiapsiagaan yang berorientasi ke masa depan. Teknologi canggih butuh operator canggih. Sekarang bukan zamannya lagi perang gaya Rambo. Ini era drone, cyber attack, dan AI. Jadi prajurit juga harus paham komputer, komunikasi taktis, bahkan kadang coding dikit-dikit. Dan bicara soal latihan, jangan anggap remeh. Latihan bukan cuma baris-baris muntacang atau nyelam di kolam. Sekarang, TNI AL kirim prajuritnya ke luar negeri buat ikut latihan bareng pasukan khusus negara lain. Ada yang ke Pakistan, ada yang ke Amerika, bahkan ke negara yang dulu kita anggap ngeri. Loh, belajar kan bisa dari siapa aja, asal jangan sama mantan. Oh iya, jangan lupa juga, TNI AL sekarang bukan cuma jago patroli laut, tapi juga berperan besar dalam diplomasi pertahanan. Banyak kapal perang kita yang sandar di pelabuhan luar negeri dalam misi goodwill. Artinya, selain nunjukin kekuatan, kita juga nunjukin sopan santun. Ibaratnya, kami kuat, tapi kami datang sebagai teman. Tapi ya, balik lagi, seperti yang dibilang Pak Khairul Fahmi tadi, peringkat itu bagus, membanggakan, tapi itu baru awal. Kita masih punya banyak PR. Nah, PR-nya apa aja? Salah satunya soal logistik dan pemeliharaan kapal. Ini nih yang kadang suka kurang seksi buat dibahas, tapi penting banget. Karena percuma punya kapal tempur canggih kalau tiap kali mau keluar dermaga, harus didorong sama nelayan pakai perahu dayung. Pangkal masalahnya belum semua galangan kapal kita punya sistem pemeliharaan prediktif. Jadi kapal baru dibenerin kalau udah rusak. Padahal idealnya bisa dicegah sebelum rusak. Kayak motor, kalau tiap 3000 km ganti oli kan awet. Nah, kapal juga butuh begitu. Jadi, galangan nasional harus diperkuat, bukan cuma buat bangun kapal baru, tapi juga servis dan maintenance berkala. Supply chain suku cadang juga harus lancar. Jangan sampai nunggu baut doang, harus impor sebulan. Bete. Dan satu poin terakhir yang sering luput, sistem komando yang efektif. Ini bukan soal siapa pangkatnya lebih tinggi, tapi gimana struktur organisasi kita bisa cepat ambil keputusan dalam situasi darurat. Di laut, 1 menit bisa bikin beda antara menang dan tenggelam. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.